cara menabung uang belanja sisa pasar dengan metode sinking fund. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share dan like dulu ya, supaya channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Pernah tidak sih ngerasa tiap hari ke pasar bawa uang, pulang bawa kantong belanja penuh, tapi entah kenapa isi dompet langsung ngos-ngosan. Padahal belanjanya cuman itu lagi sayur, lauk, bumbu, tidak ada yang mewah. Tapi uangnya selalu hilang dengan sangat terhormat. Yang bikin capek bukan cuma dompetnya, tapi perasaan kok aku begini terus ya? Kok orang lain bisa nabung? Sedangkan aku tiap akhir bulan cuma bisa nabung sabar dan doa. Yang lebih nyentil itu waktu nemu sisa uang receh di tas, lalu mikir cuma segini, mending jajan aja. Padahal, kalau dikumpulin tiap hari, receh-receh itu bisa bikin kita kaget sendiri. Kita sering merasa gagal nabung bukan karena tidak punya uang, tapi karena uang kecil selalu kita remehkan. Dianggap tidak layak disebut tabungan. Padahal justru uang-uang kecil inilah yang paling sering bocor tanpa permisi. Sampai akhirnya aku sadar, mungkin bukan hidupku yang boros, tapi caraku memperlakukan uang yang salah. Kita nunggu uang besar buat ditabung, padahal uang besar jarang datang. Sementara uang kecil datang tiap hari, lalu pergi tanpa pamit. Dari sini aku mulai mikir, gimana kalau uang sisa belanja yang biasanya numpang lewat itu? Kali ini aku paksa berhenti sebentar dan aku kasih tugas, bukan buat jajan, tapi buat masa depan. Disinilah aku kenal yang namanya metode sinking fund. Awalnya juga dari rasa capek sendiri, karena tiap bulan ngerasa sudah hemat, tapi kok hasilnya nihil. Dan lucunya aku sempat mikir, metode ini pasti cuma cocok buat orang kantoran yang rapi catatan keuangannya. Padahal ternyata justru cocok buat ibu-ibu yang pegang uang belanja harian dan hidupnya penuh kejutan harga naik. Sinking fund tuh sebenarnya bukan teori berat. Ini cuman kebiasaan memisahkan uang berdasarkan tujuan. Jadi uang tidak lagi numpuk jadi satu, lalu habis tanpa jejak. Misalnya uang belanja sisa pasar langsung diputuskan mau jadi apa sebelum sempat berubah jadi gorengan atau es teh manis. Aku mulai dari yang paling masuk akal dulu. Setiap pulang pasar aku tidak langsung beberes atau masak, tapi duduk sebentar, buka dompet, dan lihat sisa uangnya sambil mikir, kalau uang ini ikut besok belanja lagi, dia pasti lenyap tanpa pamit. Tapi kalau dipisah sekarang, dia punya kesempatan hidup lebih lama. Contoh paling sederhana, misalnya hari ini belanja dan masih sisa uang, jumlahnya kecil tapi nyata, aku langsung masukkan ke amplop dana darurat. Bukan karena mau sok disiplin, tapi karena aku tahu suatu hari pasti ada kompor rusak, gas habis mendadak, atau anak butuh sesuatu yang tidak ada di rencana. Aku juga bikin amplop lain, misalnya dana sekolah anak, isinya sering cuma recehan, atau uang kertas kecil. Tapi justru itu yang bikin tidak terasa berat. Karena tidak ada drama harus nabung besar. Tidak ada rasa bersalah ke diri sendiri. Dan tidak ada pikiran, nanti saja kalau ada uang lebih. Yang bikin metode ini terasa manusiawi adalah jumlahnya tidak pernah dipaksa. Kadang satu hari isinya sedikit, kadang lumayan, tergantung kondisi belanja. Tapi justru disitulah logikanya. Karena keuangan rumah tangga itu naik turun, bukan garis lurus. Pernah satu waktu aku cuma bisa masukin uang kecil ke amplop dan sempat mikir ini receh ngapain sih. Tapi beberapa minggu kemudian pas amplop dibuka, kok berat, kok tebal. Di situ aku ketawa sendiri. Karena ternyata receh yang sering diremehkan itu diam-diam kerja. Metode sinking fund juga bikin aku berhenti bohong ke diri sendiri. Karena selama ini aku sering bilang tidak bisa nabung. Padahal kenyataannya uang kecil itu selalu ada, cuma tidak pernah dikasih tugas. Dan kalau uang tidak dikasih tugas, ya dia kabur sendiri. Contoh lain yang paling kerasa itu waktu mau lebaran.
biasanya panik karena kebutuhan naik semua. Tapi sejak punya amplop khusus dana lebaran dari sisa pasar harian, aku tidak lagi deg-degan. Karena ternyata pelan-pelan sudah terkumpul tanpa harus nyubit uang belanja mendadak. Yang bikin menarik adalah sejak pakai metode ini, cara belanja juga ikut berubah. Bukan jadi pelit, tapi jadi lebih sadar. Karena di kepala sudah tertanam, kalau belanja terlalu kalap, amplop-amplop itu jadi kurus. Dan entah kenapa, perasaan itu lebih ngena dibanding sekadar catatan pengeluaran. Sinking Fund juga ngajarin aku soal sabar. Karena hasilnya tidak instan. Tapi justru karena tidak instan itu, aku jadi tidak stres, tidak merasa gagal, dan tidak merasa tertinggal dari orang lain yang pamer tabungan besar. Kalau dipikir logis, metode ini cocok buat ibu-ibu karena kita jarang pegang uang besar sekaligus, tapi sering pegang uang kecil berkali-kali. Dan daripada uang kecil itu bocor di tempat yang tidak jelas, lebih baik dialirkan ke tujuan yang jelas. Aku juga pernah salah, pernah kepakai, pernah tergoda ambil dari amplop, tapi bedanya sekarang aku sadar. Dan begitu ada sisa lagi, aku balikin. Bukan nyerah, karena ini bukan sistem sempurna. Ini kebiasaan yang dilatih. Yang bikin aku jatuh cinta sama metode ini adalah rasa tenangnya. Karena walaupun nominalnya kecil, ada perasaan aku sedang bergerak, aku tidak cuma bertahan, tapi pelan-pelan membangun bantalan buat masa depan. Dan di titik ini aku sadar, Sinking Fund bukan cuma soal uang, tapi soal cara kita menghargai usaha kecil sehari-hari. Termasuk sisa belanja pasar yang dulu sering dianggap tidak ada artinya. Jadi kalau hari ini kamu pulang dari pasar masih pegang sisa uang receh, jangan langsung merasa itu tidak ada artinya. Jangan juga langsung habis di gorengan yang kadang lebih banyak anginnya daripada isinya. Karena justru dari uang kecil yang sering diremehkan itu, kita sedang belajar menghargai diri sendiri dan masa depan kita. Menabung itu bukan soal terlihat hebat atau punya angka besar di buku tabungan, tapi soal keberanian untuk bilang ke diri sendiri bahwa aku sedang berproses, walaupun pelan, walaupun kadang cuma receh, dan walaupun besok masih tetap ke pasar lagi dengan cerita yang sama, pelan-pelan saja, tidak usah iri sama orang lain, tidak perlu menyiksa diri. Cukup konsisten sama niat kecil hari ini, karena suatu hari nanti kamu akan tersenyum sendiri sambil mikir, kok dulu aku bisa ya mulai dari sisa uang belanja yang sering aku anggap sepele. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.